Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfatorik. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang virus dan pada video kali ini kita akan membahas tentang infeksi virus, yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Oke, langsung saja masuk kepada topik kita pada video kali ini. Yang pertama ada why, yaitu mengapa virus bisa menginfeksi atau menyerang seseorang. Yang kedua ada how, yaitu bagaimana virus menginfeksi seseorang. Dan yang ketiga ada what, apa gejala seseorang yang terinfeksi virus. Oke, langsung saja masuk kepada topik yang pertama yaitu why. Mengapa virus bisa menyerang atau menginfeksi seseorang? Jawabannya adalah sistem imun tidak mengenal virus yang masuk ke dalam tubuh. Maksudnya masuk adalah menyerang atau menginfeksi. Jadi sistem imun ada tiga. Sistem imun manusia ada tiga. Yang pertama ada sistem imun bawaan. Yang kedua ada sistem imun adaptif. Yang ketiga adalah sistem imun pasif. Yang pertama, sistem imun bawaan adalah sistem imun yang dimiliki manusia sejak lahir. Yaitu salah satunya adalah kulit dan juga selaput lendir yang ada pada tenggorokan dan juga usus. Sistem imun bawaan ini adalah pertahanan pertama pada tubuh manusia ketika tubuh dimasuki oleh virus atau patogen. Jadi virus yang masuk melalui kulit, jadi virus tidak akan bisa masuk melalui kulit karena kulit menangkal segala jenis patogen dari luar sehingga tidak ada yang bisa masuk melalui kulit. Yang kedua adalah sistem imun adaptif, yaitu adalah sistem imun yang dibentuk oleh tubuh setelah kita mendapatkan vaksin atau tubuh terserang oleh suatu virus. Jadi, vaksin yang kita lakukan dari kecil, vaksin seperti imunisasi atau vaksin yang mungkin sudah vaksin corona. Nah, itu adalah untuk mengenalkan sistem imun kita dengan virus tersebut. Jadi vaksin itu kan berisi virus yang sudah dilemahkan atau mungkin sudah mati. Jadi sistem imun kita dikenalkan dengan virus tersebut sehingga imun kita mengetahui bahwa itu adalah zat yang jahat seperti itu. Sehingga ketika suatu saat ada virus yang sama masuk ke dalam tubuh kita, maka sistem imun kita tahu dan bisa langsung membereskannya gitu. Lalu yang terakhir adalah sistem imun pasif, yaitu adalah sistem imun yang dipindahkan dari individu ke individu lainnya. Misalkan dari ibu kepada bayinya melalui ASI. Atau misalkan melalui donor plasma. Kan ada tuh yang donor plasma setelah terkena COVID, kan bisa melakukan donor plasma jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Seperti itu. Topik yang kedua yaitu how. Bagaimana virus menginfeksi seseorang? Yang pertama, virus masuk ke dalam tubuh. Jadi ketika sistem pertahanan pertama kita ditembus atau misalkan virus masuk melalui rongga hidung, maka virus tersebut bisa menginfeksi organ yang dituju. Misalkan corona menginfeksi paru-paru. Yang ketiga adalah memperbanyak diri. Yaitu adalah istilahnya adalah berkembang biak gitu. Jadi ketika menginfeksi di dalam tubuh itu virus melakukan perkembangbiakan menggunakan beberapa metode yang virus lakukan untuk berkembang biak. Silakan cek video kami sebelumnya. Jadi secara singkatnya seperti itu. Oke, langsung lanjut ke topik yang ketiga adalah what. Apa gejala seseorang terinfeksi virus? Oke, yang pertama gejala seseorang yang terinfeksi virus, gejala umum. Yang pertama ada demam, yaitu suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Suhu tubuh normal manusia berkisar antara 36 derajat hingga 37 derajat Celcius. Jadi ketika sudah melebihi angka itu, meskipun hanya 1 derajat, maka itu sudah demam ya. Meskipun mungkin ada seseorang yang tidak sadar, oh aku panas tapi tubuhku terasa tidak apa-apa. Ya itu demam tapi mungkin demamnya cuma ringan gitu. Lalu selanjutnya adalah batuk kering, ya batuk-batuk gitu. Lalu ada sesak napas. Nah, sesak napas. Nah, tapi ya bukan berarti ketika kita mengalami gejala ini, kita, oh aku langsung
oh berarti aku kena virus corona. Enggak seperti itu ya. Bisa saja itu cuma gejala flu biasa. Jadi tidak usah terlalu parno gitu, tapi tetap kita harus waspada dan tetap menjaga kesehatan. Lalu ada gejala lain dari seseorang yang terinfeksi virus, seperti diare, sakit kepala, konjungtivitis atau mata merah, lalu hilangnya kemampuan mengecap rasa, ageusia, lalu ada hilangnya kemampuan untuk mencium bau, yaitu anosmia, dan juga ruam di kulit. Jadi, gejala lain ini adalah gejala yang jarang terjadi pada orang-orang. Maksudnya itu tidak pada semua kasus orang yang terinfeksi virus corona itu mengalami hal-hal seperti ini. Seperti misalkan contoh saya sendiri jujur saja pernah terinfeksi corona dan saya hanya mengalami beberapa gejala yaitu demam. Demam itu pun hanya semalam dan juga ageusia dan juga anosmia. Selain itu tidak ada kayak sakit kepala atau mata merah, diare itu tidak ada. Ruam di kulit juga tidak ada. Seperti itu. Lalu yang gejala pada kasus yang parah, yaitu ada pneumonia atau infeksi paru-paru. Yang kedua ada infeksi sekunder pada organ lain. Infeksi sekunder pada organ lain ini adalah infeksi yang bukan pada organ paru-paru, misalkan pada tenggorokan atau pada hidung dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada gagal ginjal. Yang keempat ada acute cardiac injury atau henti jantung secara tiba-tiba, yaitu adalah ketika darah tidak mengalir ke jantung secara tiba-tiba gitu. Dan ini harus langsung ditangani oleh pihak dokter ya. Lalu yang selanjutnya ada acute respiratory distress syndrome, yaitu adalah gangguan pernapasan berat yang disebabkan oleh penumpukan cairan di alveoli atau kantung udara kecil di paru-paru. Dan yang terakhir ada kematian. Semoga kita semua selalu dilindungi dari segala mara bahaya. Amin. Lalu, kalau sudah terinfeksi virus, kita harus apa? Oke. Jadi, pengalaman pribadi saya, ketika saya terinfeksi virus, saya melakukan beberapa kegiatan di atas, yaitu adalah isolasi mandiri kurang lebih 2 minggu, seperti yang dianjurkan oleh pihak dokter. Karena kenapa kok 2 minggu? Karena sistem imun tubuh manusia membutuhkan waktu kurang lebih selama itu untuk membereskan virus baru yang ada, seperti itu. Lalu yang kedua adalah makan makanan bergizi. Jadi kita makan kayak sayur atau buah gitu. Lalu yang ketiga ada minum multivitamin B dan C. Ini sebenarnya nggak wajib, cuma jika ada ya nggak apa-apa diminum. Tapi tentu saja jangan berlebihan karena kalau overdosis juga berbahaya. Lalu yang keempat ada olahraga. Ini ringan saja karena kan kita kan di rumah, jadi olahraga hanya misalkan seperti lari kecil atau misalkan seperti push up atau ya yang lain, olahraga ringan pokoknya. Lalu selanjutnya ada istirahat. Tentu saja istirahat ini perlu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.